Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya di hari ini masih tetap terus selalu bersemangat ya. Meskipun mungkin kerjaannya lagi numpuk ya, atau mungkin saat ini kamu sedang galau ya, tapi aku harap kamu tuh saat ini masih tetap sehat dan pastinya berbahagia. Oke, kali ini Clarissa akan ajak kalian buat general reading lagi ya. Dan dimana untuk tema general reading kali ini tuh cukup menarik ya. Karena aku ambil tema yang pada akhirnya tulus mencintaimu dan menerima segala kekurangan kamu. Wow. Jadi di video kali ini tuh kita akan membahas ya, siapakah dia seseorang yang pada akhirnya akan tulus mencintai kamu, ya, tunduk padamu dan menerima segala kekurangan kamu, ya. Oke, sebelum kita melakukan ke pembacaan, disclaimer bagi kamu karena ini sifatnya energi general, jadi menyangkut energi yang sangat luas ya. Jadi bisa resonate, bisa tidak. Bagi kamu yang ngerasa readingan ini ya nggak resonate sama kamu, nggak usah dipaksakan. Berarti readingan ini untuk orang lain, bukan untuk kamu ya. Dan ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, langsung aja gercep ya. Nomor kontak WA Clarissa ada di bawah deskripsi video ini. Atau teman-teman juga bisa catat aja nomor WA aku, ada di pojok kiri atas. Oke guys, jadi nggak usah lama-lama. Langsung saja ya, kita akan mulai menarik energi dia dari seseorang yang pada akhirnya akan tulus mencintaimu dan menerima segala bentuk kekurangan kamu. Kita cek dulu ya. Kita akan lihat terlebih dahulu ya. Bagaimana energi dia seseorang yang pada akhirnya akan tulus ya menerima kamu apa adanya. Wow. Kita lihat dulu. Bagaimana energi dia seseorang yang pada akhirnya tulus mencintai kamu dan menerima segala kekurangan kamu. Kita cek ya, menarik. Wow. Aku merasa ya, dia adalah seseorang yang sepertinya di masa lalu memiliki trauma yang cukup dalam, di mana dia pernah tulus mencintai seseorang, pernah baik ya sama seseorang, tapi justru malah kebaikan dan ketulusannya ya, justru malah disalahartikan ya, justru malah ya, saya melihat tuh segala bentuk ketulusannya itu tidak pernah dihargai ya oleh orang yang pernah menjalin hubungan dengan dia di masa lalu, sehingga membuat orang ini tuh sepertinya memiliki rasa trauma yang begitu dalam ya. Itulah alasan kenapa saat ini dia menjadi pribadi yang tidak mudah percaya kepada siapapun. Jadi orang ini tuh orang yang saat ini sedang tertepa trust issue ya, akibat trauma yang terjadi di masa lalu, di mana dia pernah tulus ya, pernah sayang, pernah baik, tapi ketulusan ya dan kebaikannya ternyata disalahartikan dan tidak dihargai ya. Dan memang ya saya melihat bahwa memang dia berharap bahwa kamu tuh bisa menjadi penyembuh trauma luka lamanya. Karena orang ini tuh sejatinya dia nggak terlalu banyak nuntut terhadap kamu ya. Dia nggak minta ini, nggak minta itu ya. Dia nggak ingin kamu jadi ini, jadi itu. Yang penting tuh kamu baik, kamu tulus, setia gitu ya. Sama-sama bisa menerima kekurangan masing-masing, itu ya. Cinta dia ke kamu ini akan bisa jauh semakin besar gitu ya. Dan saya melihat ya di mata dia, selama dia deket sama kamu tuh kamu memiliki nilai positif ya, dimana dia merasa bahwa kamu tuh sosok seseorang yang baik ya. Terus kamu tuh tipikal orang yang totalitas dalam menjalani hubungan ya. Dan kamu juga orangnya benar-benar sayang gitu ya sama dia, sehingga membuat orang ini tuh makin lama semakin cinta sama kamu. Wow. Kita lihat lagi di sini ya, bagaimana energinya seseorang yang pada akhirnya akan tulus mencintai kamu. Dan di sini karena orang ini tuh pernah karena orang ini tuh saat ini sedang trust issue ya. Dia nggak percaya kepada siapapun, sehingga terkadang tuh kamu sering banget ya salah paham terhadap dirinya dia. Karena terkadang tuh dia suka nggak percaya sama kamu meskipun kamu sudah berkata jujur, meskipun kamu sudah terbuka terhadap dirinya dia. Tapi nggak tahu kenapa, karena mungkin dia punya trauma yang mengakibatkan dia saat ini trust issue ya. Sehingga itu tadi kayak kamu tuh ngerasa jengkel gitu ya. Aku tuh harus jujur gimana lagi gitu ya. Aku ngomong gini kamu tetap nggak percaya ya. Diam pun juga kayak kamu tuh masih sering banget mancing-mancing emosi aku
gitu. Bahkan saat ini tuh ada beberapa di antara kamu dan dia yang saat ini sedang salah paham ya, karena mungkin dia nggak percaya sama pendapat kamu, nggak percaya sama ucapan kamu ya, atau ada kesalahpahaman yang lain ya, yang membuat dia ini merasa cemas gitu. Wow. Terus orang ini juga emosinya sedikit meledak-ledak ya. Dan di sini disclaimer bagi kamu, karena kamu tahu dia ini emosinya sangat besar, sehingga kayak kamu di sini nggak boleh jadi api juga. Jadi kayak sebisa mungkin kamu harus bisa menjadi penengah, kamu harus bisa menjadi energi air di sini ya, untuk bisa menetralkan api yang membara-bara. Karena ya apabila kamu menghadapi dia dengan sisi emosi ya, maka bukan penyelesaian masalah yang kamu dapatkan, tetapi justru malah terjadinya masalah baru. Karena sebenarnya untuk menaklukkan orang ini tuh gampang ya. Ambil aja sisi bawahnya, dia akan takluk kok sama kamu. Kayak gitu. Memang berat sih pengorbanannya di awal ya. Tapi ketika kamu bisa menaklukkan hati dan perasaannya, wow, orang seperti ini tuh orang yang gak bakal pernah bisa lepas dari hidup kamu. Seperti itu. Kita cek lagi ada energi apa ya, yang pada akhirnya akan tulus mencintai kamu. Wow. Dan saat ini saya melihat ya, dia ini sepertinya memiliki harapan yang begitu besar terhadap diri kamu, meskipun dia tidak terlalu menunjukkan kepada kamu. Kenapa? Karena orang ini tuh memiliki versi atau cara tersendiri untuk menyampaikan rasa cinta dia kepada pasangannya. Karena bagi dia cinta itu nggak harus diucapkan, ya cinta itu dibuktikan, ya cinta itu dirasakan, gitu ya. Dalam artian tuh apabila kamu bisa lebih peka terhadap dirinya dia, kamu tahu kok sebesar apa ya rasa cinta dia terhadap kamu gitu. Cuman memang saya melihat ya bahwa saat ini tuh kayak kamu merasa bahwa hubungan kamu sedang ditarik ulur sama dia. Sebenarnya bukan niat dia untuk menarik ulur kamu ya, tapi memang keadaan lah yang membuat dia ini jadi nggak jelas gitu ya. Seperti itu. Kita cek lagi di sini. Yang pada akhirnya tulus mencintai kamu. Siapakah? Oke. Terus saya juga melihat ya, di sini ada beberapa di antara mereka yang sepertinya akhirnya tuh dia mencintai kamu, tulus mau menerima kamu apa adanya. Dia sebenarnya adalah orang terdekat kamu loh, tapi kamu nggak peka, atau kamu nggak sadar, atau kamu pura-pura nggak tahu. Karena dia ini orangnya kayak paling deket banget sama kamu ya. Dia ini mungkin pernah satu relasi kerjaan dengan kamu, mungkin dia pernah satu partner dengan kamu ya. Atau mungkin ya saat ini kamu dan dia masih terjebak dalam satu ruang lingkup pekerjaan yang sama gitu ya. Dan alasan dia mencintai kamu karena dia merasa bahwa kamu tuh berbeda, kamu tuh memiliki kelebihan ya, kamu tuh memiliki sisi yang positif sehingga membuat dia tuh semakin terkagum-kagum sama kamu dan seolah-olah membuat dia ingin sekali memiliki kamu. Seperti itu. Ya meskipun terkadang tuh banyak sekali ya orang-orang yang gak suka terhadap kedekatan kamu ya. Mungkin mereka iri, mungkin mereka merasa cemburu ya. Sehingga kayak ya ada aja ya selalu ada aja omongan ya yang dia bicarakan untuk membuat mental kamu tuh jadi down. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang pada akhirnya akan tulus mencintai kamu? Siapakah dia? Wow, menarik ya. Meskipun ya saya melihat ya orang yang pada akhirnya akan tulus mencintai kamu apa adanya ini penuh dengan perbedaan ya antara kamu dan dia. Entah perbedaan sifat, entah perbedaan karakter, entah perbedaan pola berpikir. Tapi saya melihat bahwa perbedaan tersebut tuh bukanlah menjadi penghalang utama dia untuk tetap terus memperjuangkan kamu. Meskipun terkadang kamu sama dia ini bagikan Tom and Jerry ya, yang susah akur, susah bersatu ya. Tapi aku melihat bahwa dia memiliki niat ya, memiliki niat kesungguhan untuk berkomitmen dengan diri kamu. Jadi kayak sebenarnya itu tergantung dari cara kamu membawa diri ya, tergantung dari sekuat apa mental kamu, seperti itu. Oke, kita akan cek lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang pada akhirnya akan tulus mencintai kamu dan menerima kekurangan kamu. Wow. Ya dia adalah seseorang yang saat ini sebenarnya
dia masih sayang sama kamu, tapi kamu dan dia sedang tidak berkomunikasi karena sepertinya ada batasan, ya. Entah kamu yang membatasi diri untuk nggak komunikasi sama dia, atau dia yang membatasi komunikasi dengan kamu, atau jangan-jangan kamu dan dia saat ini sedang terjebak dalam situasi silent treatment atau saling blokir satu sama lain, ya. Padahal, ya aku merasa dia ini terlalu munafik, ya. Dia tuh aslinya kangen sama kamu, dia rindu sama kamu, tapi dia nggak pernah mengakui rasa rindu dan kangen dia terhadap diri kamu, sehingga membuat kamu tuh merasa tidak dipedulikan dan tidak diharapkan sama dia. Padahal fakta dan realita tidaklah demikian. Terus aku tuh melihat bahwa beberapa di antara mereka tuh sebenarnya dia sebenarnya orangnya baik, ya. Hanya saja mungkin orang ini kurang bisa memahami apa yang kamu inginkan, sehingga di mata kamu dia kurang begitu terlihat baik gitu. Padahal dia aslinya tuh sebenarnya orangnya tulus, orangnya baik, tapi karena dia kurang bisa memahami perasaan kamu, sehingga di mata kamu tuh dia jadi kesannya nggak baik gitu loh, gitu. Padahal jika kamu tuh boleh ingat-ingat flashback ke belakang, ya, ingatlah perjuangannya, jangan terlalu diingat kesalahannya terus gitu. Karena sejajarnya dia, orang ini tuh masih ada sisi baiknya ke kamu loh gitu. Ingat ya perjuangannya. Terus di sini juga ada seseorang yang usianya tuh lebih dewasa dia banget, ya, ketimbang kamu. Dia orangnya ngefans banget terhadap diri kamu gitu. Dia orangnya rela mengorbankan hidup dia demi bisa bersatu sama kamu. Cuman ya beberapa di antara kamu tuh kayak merasa kurang nyaman sama dia. Ya, kurang merasa nyaman, kurang merasa srek, atau mungkin beberapa di antara kamu tuh kayak masih ragu gitu ya. Mungkin gak sih gitu ya, aku untuk menjalani hubungan sama kamu, ya. Gimana kata orang-orang, ya. Gimana kata mereka-mereka gitu. Karena ya aku sadar gitu, ya, kamu usianya berapa dan aku usianya berapa gitu. Tapi bagaimanapun juga sebenarnya masalah cinta ini tidak mengenal batasan usia. Siapapun berhak mencintai dan berhak dicintai. Jadi yang terpenting kalian sama-sama satu frekuensi dan kamu tahu bahwa dia orangnya baik, ya sudah, tanpa harus mempedulikan omongan orang lain, karena yang menjalani hidup adalah kamu, bukan orang lain gitu. Jadi ya sudah, percaya diri aja. Karena ya itu tadi ya, yang menjalani kamu, bukan mereka-mereka gitu. Terus ini malah kebalikannya, ya. Saya melihat seseorang yang pada akhirnya tulus mencintai kamu, dia ini usianya di bawah kamu gitu, ya. Bahkan kamu sempat merasa ragu, takut apabila orang ini hadir hanya ingin memanfaatkan kebaikan kamu. Tapi tidak demikian. Karena memang saya melihat ya, dia menemukan keunikan dari kamu, ya, dan dia merasa bahwa dia memang tipikal orang yang mencintai seseorang yang usianya itu lebih di atasnya. Bagi dia itu nggak masalah gitu, karena dia ini orangnya suka dimanja, dia orangnya suka diperhatikan. Tapi jangan harap kamu minta perhatian darinya, karena itu tidak akan pernah kamu dapatkan. Karena basically dia ini lebih suka dimanjakan pasangannya daripada memanjakan gitu. Ya memang kesannya nggak adil, tapi gimana lagi ya. Orang dia udah suka sama kamu dan kamu pun juga suka sama dia. Jadi ya sudah, sama-sama saling mengerti perasaan aja. Oke. Terus kita lihat lagi di sini ada apa. Cek lagi di sini. Dan saat ini tuh saya melihat hubungan kamu dan dia ini sepertinya sedang berproses, ya. Ada yang mulai tumbuh berkembang, ada yang mulai nampak terlihat serius, ya. Tapi ada juga yang mengalami kemunduran, kayak gitu, ya. Mengalami kemunduran, gitu. Jadi kayak ya maju mundur, ada yang maju, ada yang mundur, itulah kehidupan. Terus di antara mereka ini karena dia sudah menemukan incaran hati dia, yaitu kamu, ya. Jadi saya merasa di antara mereka ini sepertinya ingin lebih menunjukkan rasa tanggung jawab dia dengan cara bekerja lebih keras, bekerja lebih giat gitu. Karena ada sesuatu hal yang sepertinya ingin dia wujudkan bersama kamu. Ya mungkin dia ingin melamar kamu, nikahin kamu, ya. Atau sebaliknya, ya. Kalau kamu cowok gitu.
Terus di sini ada juga ya, saya melihat beberapa di antara mereka ini sepertinya masih belum bisa melupakan bayang-bayang masa lalunya. Jadi meskipun dia berdealing sama kamu, tapi sejujurnya orang ini tuh kayak masih belum bisa menghapus masa lalu dia. Dan itu membuat kamu tuh sering banget merasa cemburu. Sering banget membuat diri kamu tuh merasa ingin mengungkit-ungkit gitu loh ya. Ingin mengungkit-ungkit gitu. Mengungkit apa? Ya mengungkit gitu ya. Kayak merasa cemburu aja. Jadi kayak kamu tuh suka ungkit kehidupan dia dengan mantannya. Padahal itu sebenarnya bentuk implementasi rasa kecemburuan kamu. Gitu. Karena ya mungkin beberapa di antara mereka ini kayak masih simpen-simpen kontak mantannya lah. Masih simpen-simpen foto 1-2. Atau mungkin masih simpen barang pemberian mantannya. Gitu. Karena ada di antara mereka ini yang memang sepertinya tuh kayak move on sih sudah gitu, tapi belum sepenuhnya melupakan bayang-bayang masa lalu gitu. Wow, ada kartu The Devil. Ya, siapa di sini yang merasa tertekan karena saya melihat ya kamu sebenarnya bahagia, karena kamu sudah menemukan pasangan. Tapi di satu sisi kamu nggak bahagia gitu. Nggak bahagianya kenapa? Karena pasangan kamu ini sepertinya terlalu mengatur-atur hidup kamu. Ya, terlalu menjadikan kamu seperti apa yang dia inginkan gitu loh ya. Tapi dia nggak bisa diatur, maunya kamu diatur terus, sehingga kayak kamu tuh saat ini sedang terikat dalam sebuah hubungan tapi penuh dengan tekanan. Terus saya melihat ya, dia termasuk seseorang yang memiliki hasrat yang begitu besar. Dia memiliki hasrat nafsu ya, nafsu dalam segala hal ya, nafsu ke kamu ya, nafsu ke sensualitas kamu gitu. Bahkan beberapa di antara mereka ini pernah ya ngajakin kamu untuk ya seperti itulah menghabiskan malam berdua bersama kamu ya, memadu kasih ya, kayak gitu. Ada, karena memang dia sepertinya cukup besar banget. Terus saat ini aku juga melihat ya, beberapa di antara kamu tuh saat ini sedang merasa curiga terhadap seseorang yang saat ini sedang dekat sama kamu. Gak tahu kamu curiga apa. Yang jelas tuh akhir-akhir ini hidup kamu tuh jadi merasa gak tenang gitu. Kayak kata batin kamu tuh mengatakan bahwa dia ini sedang ada sesuatu hal yang dia sembunyikan di belakang kamu. Tapi karena kamu gak mau berantem sama dia, karena kamu gak mau ada keributan, sehingga ya sudahlah gitu ya. Ya sudahlah, kamu berharap adanya sebuah keajaiban gitu. Kalau memang dia benar-benar baik, ya mau ditunjukkan kebaikannya. Tetapi jika memang dia main-main di belakang kamu, ya kamu berharap bahwa semesta akan membongkar ya, membongkar tipu muslihatnya gitu. Say. Ya di sini kamu sebenarnya nggak perlu sedih, nggak perlu menyesali apa yang sudah terjadi. Ya, yang lalu biarlah berlalu. Gunakan sebagai pembelajaran diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi basically batuk ya. Tapi basically kamu tuh memang orangnya gampang sakit hatian sih. Gampang sakit hatian, gampang kecewaan, gampang terluka, termasuk gampang overthinking. Sehingga itu yang membuat ya diri kamu tuh jadi merasa gak bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan gitu. Karena selalu dihantui rasa ketakutan ya. Ketakutan akan segalanya ya. Mungkin takut dihianati, takut dibohongi, takut dimanfaatkan, takut menemukan orang yang salah, seperti itu. Terus aku juga ngelihat di sini ada kartu Two of Swords ya. Oke. Dan di sini sepertinya ada seseorang yang ingin membuka komunikasi dengan kamu ya. Tapi dia ini merasa takut ya, merasa ragu. Ya, takut kalau kamu tuh menutup diri gitu. Takut kalau kamu tuh gak mau diajak komunikasi dengannya. Takut apabila takut apabila mungkin diri kamu tuh masih menyimpan sebuah rasa kekecewaan terhadap dirinya dia. Sehingga masalah kamu dan dia ini gak kelar-kelar gitu. Ya. Terus
saya melihat beberapa di antara mereka itu juga ingin meminta maaf ya, karena ada rasa penyesalan yang sepertinya belum pernah dia ucapkan terhadap diri kamu terkait perbuatan dia yang pernah ngecewain kamu, seperti itu. Terus dan di sini aku tahu sih kamu tuh saat ini sebenarnya sedang dekat sama beberapa orang, lebih dari satu orang. Tapi please, kamu harus bisa fokus terhadap seseorang aja yang membuat diri kamu ini merasa mantap dan yakin. Karena bagaimanapun juga kamu tuh ya nggak boleh ya, bukan niat mempermainkan perasaan seseorang gitu, tapi setidaknya kamu tuh harus bisa mengambil sikap langkah pilihan gitu. Pilihan apa ya? Pilihan yang terbaik gitu. Mana yang sekiranya cocok untuk kamu. Ya udah, daripada menjalani banyak hubungan tapi nggak pasti. Kayak gitu. Terus dan di sini ada kartu Ace of Pentacle. Aku tahu bahwa saat ini kamu sedang menutupi kesedihan kamu di hadapan siapapun termasuk dia. Gitu, karena kayak kamu tuh gak mau terlihat lemah. Ya, karena kamu tuh gak mau menjadi beban buat orang lain. Ya, padahal sebenarnya kamu tuh saat ini sedang membutuhkan support system yang baik. Ya sebenarnya diungkapkan saja gak apa-apa sih. Ya, tanpa harus disembunyikan. Gitu. Ya. Jika memang itu bisa membuat diri kamu merasa lega, ya udah gitu ya, nggak usah dipendam, ceritakan aja. Terus kita lihat lagi di sini. Kita cek dulu. Ada kartu Pack of Atmas. Di sini menggambarkan tentang energi kamu yang sepertinya ingin menyerah, ya. Bukan menyerah dalam urusan hidup, tapi menyerah dalam mempertahankan hubungan ini. Karena bagi diri kamu tuh ngerasa hubungan ini sudah terlalu berat untuk kamu jalani, gitu. Hubungan ini terlalu banyak sekali menyakiti batin perasaan kamu, gitu. Terus dan di sini juga aku melihat ya, ini menggambarkan diri kamu yang penuh dengan rasa penyesalan gitu. Kayak menyesal aja gitu. Kenapa sih aku dipertemukan dengan seseorang yang dengan seseorang yang intinya tuh kayak terlihat baik di depan, tapi di belakang kamu dia sering ngecewain kamu gitu ya. Terus aku juga melihat tuh sudah banyak sekali tangisan-tangisan ya yang sudah keluar dari mata kamu. Itu karena tingkah dan kelakuannya. Kita cek lagi. Kita cek dulu. Dan di sini beberapa di antara mereka ini sebenarnya sedang mempersiapkan rencana ya. Dia sedang mempersiapkan sebuah rencana atau intrik di mana hal itu ingin dia lakukan ke kamu ya. Jadi ada intrik yang dia lakukan ke kamu. Sebenarnya kayak kamu tuh harus lebih berhati-hati ya. Karena orang ini tuh pandai bersandiwara gitu. Kalau kamu gak selektif, kalau kamu gak hati-hati, yang aku takutkan kamu tuh akan kemakan sandiwaranya lagi. Gitu ya. Kamu juga harus perhatikan kondisi perasaan kamu sendiri gitu. Karena kamu tuh udah cukup banyak menelan luka batin ya. Seperti itu. Kita cek lagi di sini. Terus
di sini ada kartu nature ya. Dan saat ini tuh kayak kamu merasa sudah tidak ada lagi orang yang kamu percaya selain keluarga kamu dan orang tua kamu. Kenapa? Ya karena kayak kamu tuh terlalu sering mengalami kekecewaan. Bahkan orang yang mencintai kamu saja ya, itu sudah terlalu banyak menyakiti perasaan kamu. Jadi kayak kamu tuh saat ini juga sebenarnya trust issue ya. Trust issue karena kayak ya sudah gitu ya. Kayak aku tuh terluka karena kamu tuh nggak bisa dipercaya lagi gitu ya. Terus aku juga melihat ya beberapa di antara mereka ini dia kayak sama sekali tidak pernah menunjukkan rasa pengorbanan dia terhadap kamu. Seperti itu, ya. Terus di sini kita akan lihat, kita akan cek pesan-pesan semesta untuk kamu. Pesan-pesan semesta untuk kamu. Meskipun kamu sering banget merasa dikecewakan, ya, tapi jangan pernah lelah untuk tetap terus berhenti berbuat baik, karena akan ada masanya di mana kamu akan menuai kebaikan kamu. Dan di sini cobalah untuk berpikir lebih realistis lagi. Artinya apa? Ya kamu tuh harus berpikir realistis lagi. Jangan terlalu tenggelam terhadap hayalan kamu yang gak sesuai sama realita. Artinya tuh apa sih? Ya mungkin kamu tuh kayak terlalu tenggelam dalam hayalan kamu bersama dia, sedangkan dia ini sama sekali tidak pernah menunjukkan rasa effort dia terhadap diri kamu. Jadi kan kayak ya apa ya, kayak termakan hayalan seperti itu. Terus dan di sini sebenarnya kayak kamu tuh tidak terlalu menuntut apapun dari siapapun ya. Karena kayak kamu tuh sebenarnya menginginkan momen-momen indah yang penuh dengan kedamaian. Berdamai dengan dia, berdamai dengan diri kamu sendiri, berdamai dengan orang-orang terdekat kamu. Kayak gitu. Terus aku melihat ya beberapa di antara mereka ini juga saya melihat ini pesan untuk kamu ya. Pesan untuk kamu tuh carilah seseorang yang benar-benar siap ya menerima kamu apa adanya, karena sekurang-kurangnya di mata kamu ya, ketika kamu menemukan orang yang benar-benar tepat mencintai kamu ya, itu akan menjadi suatu kelebihan tersendiri. Dan begitu pula ya, sesempurnanya kamu ketika kamu jatuh di tangan orang yang kurang tepat ya, itu akan tetap terlihat tidak sempurna di mata dia. Dan di sini juga hidup kamu ya akan berubah sesuai dengan takaran kebaikan kamu. Jadi mungkin bagi kamu tuh yang ngerasa bahwa saat ini tuh kayak hidup kamu tuh masih biasa-biasa aja gitu ya. Kayak kamu tuh merasa padahal tuh tidak pernah lelah untuk tetap terus berbuat baik gitu ya. Tapi kenapa gitu ya, kok kayak masih aku tuh sering banget merasa dikecewakan, merasakan sakit, kesedihan ya. Ya kamu gak boleh menyerah gitu, karena akan ada masanya di mana kamu akan menuai kebaikan tersebut. Seperti itu ya. Terus yang terakhir tuh kayak ya memang untuk saat-saat ini kamu harus bisa banyak belajar dari kekecewaan yang sudah terjadi. Ya,
Karena bagaimanapun juga mungkin kegagalan, kekecewaan adalah guru yang paling baik atau guru yang paling berharga di dalam kehidupan ini. Karena dari kekecewaan, kegagalan ya itu akan membuat diri kamu tuh menjadi semakin kuat ya, membuat diri kamu akan semakin berhasil di kemudian hari, seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif. Bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, silahkan langsung saja klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, aku Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye!